Ya. Okay.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ini suara Bapak terdengar ya? Terdengar, Pak, jelas. Halo? Terdengar ya? Iya, iya Pak, terdengar. Terima kasih. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, kita tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah, salawat kepada Nabi. Jumlah mahasiswa kita sudah ada 10 orang ini yang saya lihat. Jadi nanti mohon Ridho Alpiansah, ketika sudah saya mulai seperti ini, langsung kamu perhatikan orang-orang yang sudah bergabung ini, kamu catat di kehadiran kamu. Ya, kamu berikan tanda checklist di kehadiran di daftar hadir kamu. Saya hanya mencatat, menandai anak-anak mahasiswa yang daftar nama tadi untuk siapa yang aktif pada pertemuan hari ini, misalnya seperti itu. Oke, baik. Tidak memperpanjang mukadimah, saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini adalah pertemuan kedua perkuliahan kita. Mohon maaf, e-learning saya masih macet ini, kayaknya banyak yang menggunakan di hari Senin jam 8 ini. Jadi mau bisa saya bagi enrollment key-nya. Tapi saya akan coba untuk men-share screen apa materi yang ada di e-learning tersebut. Ya. Coba diperhatikan. Nah, kalau kita pertemuan hari ini, inilah dia materi kita hari ini. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Jadi, kegiatan pembelajaran satu kita hari ini adalah, ini dia ya. Ini dia, judulnya adalah, ini pembelajarannya adalah, ini judulnya adalah pengantar teknologi komputer, begitu. Jadi pengantar ini tujuannya sendiri ini ada agar kamu memahami tentang teknologi informasi, paham tentang komputer, dan kamu mampu memahami dan membedakan ilmu-ilmu dalam bidang komputer. Ya, ini pengantarnya. Nanti ini akan saya berikan kepada kalian. Cuma saya mau cerita sedikit bahwa komputer itu sendiri memiliki cerita generasi. Ada generasi pertama tabung ya, ada generasi transistor. Seperti itu ya. Kalau kita perhatikan dulu, tentu komputer yang ada pada hari ini itu merupakan suatu hasil dari proses perubahan begitu. Ya, kalau di masa generasi pertama dulu prosesnya masih kurang cepat, daya simpannya kecil, suhunya cepat panas, sehingga membutuhkan sebuah pendingin ya. Ukuran hardware sangat besar sehingga ruangannya harus sangat luas. Kurang lebih seperti ini dia dulu bentuk gambarnya. Nah, muncul kita generasi transistor. Transistor itu sendiri dia memiliki ciri-ciri seperti ini. Lebih cepat dibanding tabung. Ya. Kemudian mengembangkan magnetic core storage sebagai memori utama. Jadi sudah mulai mengenal istilah storage ya sebagai memori. Kemudian orientasi penggunaan program tidak hanya pada orientasi bisnis, tetapi juga udah mulai ke teknik. Kalau dulu kan dia digunakan untuk bisnis. Kemudian dia bisa melakukan proses real time dan real sharing. Maksudnya dia bisa diakses begitu ya, tidak hanya di waktu-waktu tertentu. Dan sudah mulai menggunakan pemrograman tingkat tinggi. Ini hal-hal yang memang perlu kita pahamkan. Kemudian ada generasi IC namanya. Generasi IC ini sendiri adalah generasi ketiga ya. Setelah resistor tadi dan yang pertama tadi generasi tabung. Di sini tentu pasti semakin menyempurnakan generasi pertama dan kedua yang dulu ya. Memorinya lebih besar lagi ya. Terminal visual display-nya bisa mengeluarkan suara. Ya. Visual display ini mungkin monitor seperti itu ya, karena display ya. Sudah bisa mengeluarkan suara, penyimpanannya pun kalau besar. Ini ada kata IC ya. Sehingga memiliki performa lebih cepat, ada software dan masih banyak lagi yang lain.
Kurang lebih sudah jadi berubah seperti ini. Kemudian ada generasi mikroprosesor. Ini komputer dulu bentuknya besar ya, membutuhkan ruangan yang besar begitu untuk melakukan pemerintahan. Sehingga dari satu ruangan itu sekarang dia hanya berbentuk ya. Ini kita bahas lagi dulu, ini adalah generasi keempat ya, mikroprosesor. Ya, ini sudah mulai ada perusahaan Apple sudah mulai bergerak di sini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Apple itu adalah satu kompetitor yang luar biasa saat ini. Seluruh produk dari Apple itu kita sudah tahu luar biasa sekali, baik dari handphone ataupun laptopnya seperti itu. Kemudian mulailah dia kelihatan seperti inilah dulu mikroprosesor. Ya. Masih pakai floppy disk dulu ya. Kalau masa saya dulu disket namanya. Kalau masa Anda sudah tidak pernah menemui itu lagi. Habis itu naik ke generasi AI, ya. Kemudian generasi ini sudah mulai bentuknya semakin kecil ya. Ini yang perlu digarisbawahi dan sederhana ya. Tetapi kecepatannya tidak perlu diragukan lagi. Artinya dari dia bentuknya sangat besar, penyimpanannya kecil, berubah berevolusi menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Dan sebagaimana laptop dan komputer yang Anda bisa miliki saat ini, gamers itu dia menggunakan laptop juga ya. Saat ini sudah luar biasa sekali agar dia bisa streaming misalnya seperti itu. Itu membutuhkan penyempurnaan komputer yang kita peroleh pada saat ini, yang kita gunakan pada saat ini ya. Saat ini ada banyak terkenal prosesor-prosesor dari komputer itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman membaca ada RAM ya, ada apa namanya, hard disk, itu adalah menjadi salah satu spesifikasi kalau mau beli komputer. Jadi kita harus tengok dulu itu RAM-nya berapa giga misalnya. Bahkan kita beli handphone juga begitu ya. Ternyata RAM itu adalah teman-teman, kalau misalnya kita ibaratkan di handphone, RAM itu misalnya ini. Ini misalnya RAM-nya 4 nih. 4 ya. Jadi dia bisa membuka 4 aplikasi berbarengan tanpa nge-lag gitu. Kurang lebih maknanya begitu. Tapi kalau misalnya RAM-nya 6, nah misalnya kurang lebih dia bisa buka 6 aplikasi tanpa nge-lag. Jadi kalau misalnya RAM-nya 4, kamu paksa membuka banyak aplikasi berbarengan, Instagram kamu buka, apa misalnya lagi, Facebook kamu buka, Twitter kamu buka, kemudian ada TikTok kamu buka, Snapchat kamu buka berbarengan, mungkin akan sedikit lebih lambat dia untuk respon. Ya, itulah maksud dari RAM itu sendiri, untuk lebih mudah memahaminya. Sedangkan dengan memori itu berkaitan dengan hard disk internal, itu berkaitan dengan bagaimana penyimpanan di handphone atau di laptop kita kompatibel. Kalau misalnya 128, otomatis itu sudah sangat banyak sekali bisa menyimpan video-video kita dan juga foto-foto seperti itu. Dibanding dengan punya kita yang selama ini masih 16, 32 gitu kan, udah naik-naik ya, ada 64, sekarang udah 128, bahkan ada sudah 256 dan 512 GB. Ya, itu adalah kecanggihan dan perkembangan proses dari teknologi itu sendiri. Nah, ini pengenalannya, teman-teman. Saya secara singkat saja, komponen-komponen dasar dari komputer itu sendiri, kita sama-sama mengetahui ada namanya hardware dan ada juga namanya software. Hardware itu berasal dari kata hard, ya. Hard itu artinya keras. Ya, hard itu keras, sedangkan soft itu lunak ya. Lunak, ya. Jadi kalau di hardware, segala sesuatu yang ketika ditokokkan ke kepala kita itu sakit. Itu mungkin mudah memahaminya. Segala yang kalau dibenturkan ke kepala kita sakit. Misalnya apa? Ini, mouse. Mouse ini kalau ditokokkan ke kepala saya, ini sakit. Berarti ini hardware. Apalagi? Monitor. Coba kamu, teman-teman yang lain, coba beri contoh yang lain. Apalagi contoh-contoh dari hardware itu sendiri. Silakan hidupkan mikrofonnya. Ada banyak, Pak. Sebutkan namanya. Saya Ridho Alfiansyah, Pak. Silakan Ridho. Ada motherboard. Bagus. Ciri-ciri apa? Macam-macam harddisk kan, Pak? Hardware. Oh, hardware. Iya tadi, Pak, ada motherboard.
ada Betul, monitor, ada betul, mouse, betul. ada apa lagi nih Pak? Lihat aja sekitar kamu ya. Scanning Pak. Scanning betul. Alat scan. Iya. Cukup? Pak. Oke, baik. Yang lain, mungkin ada yang belum disebutkan Rido, yang mau menambahkan, silakan. Pak, sama Pak, Nafisa. Silakan, Nafisa. Printer, CPU, Ya. Lagi? terus mouse, keyboard, Ya, betul. Keyboard, betul. Keyboard. hard disk. Hard disk, Bukan ya betul. Ya, hard disk juga termasuk ya. Namanya aja sudah hard, keras, hard disk. Ya, itu termasuk. CPU, keyboard, monitor, mouse. Oke, cukup? Cukup, Pak. Terima kasih. Ya, oke. 2 orang. Ada lagi yang mau menambahkan? Apa saja contoh-contoh hardware yang kamu pahami dari penjelasan saya tadi? Tadi saya menjelaskannya agak sedikit nyeleneh ya, lucu ya. Maksudnya segala sesuatu yang kalau ditokokkan ke kepala sakit. Coba kau tokokkan keyboard itu ke kepalamu, tok gitu. Keyboard komputer, tok gitu. Sakit nggak itu? Sakit, karena dia keras. Mouse, coba ambil mouse. Tokokkan kepalamu, tok sakit. Maksudnya itu hanya perumpamaan saja ya, jangan dicontoh. Itu hanya perumpamaan. Maksudnya berarti keras, begitulah dia. Nah sekarang kita berikan contoh untuk yang software. Software itu perangkat lunak ya. Oke, mungkin siapa yang lain yang berbeda dari Rido sama Nafisa tadi? Silakan, siapa yang bisa? Perangkat lunak, apa? Contoh dari software. Saya Pak Ade Pranata Ginting. Ya, silakan Ade Pranata Ginting. Contoh perangkat lunak atau software yaitu aplikasi Microsoft Word, Google, Betul. terus aplikasi pemrograman data seperti Microsoft tadi, dan Adobe Reader, Windows Media Player, dan aplikasi aksesoris seperti Notepad dan kalkulator. Udah Pak. Oke. Baik, terima kasih. Sepertinya ada kopiannya di depan itu ya. Bisa dibaca. Ada Pak, kosong. Oh, kosong. Baik. Oke. Silakan, siapa berikutnya? Satu orang lagi lah untuk perangkat lunak. Jadi tadi perangkat keras 2 orang, perangkat lunak 2 orang. Tadi hardware udah 2 orang tadi, Rido sama Nafisa Yuni. Kemudian ini softwarenya ada si Ade. Yang lain, satu lagi. Yuk, untuk software, contoh software. Nggak apa-apa mengulang-ulang apa yang dibilang si Ade, karena memang perangkat lunak itu sendiri memang sangat banyak ya. Perangkat lunak adalah kebalikan ya. Kebalikan dari perangkat keras. Ya, silakan. Siapa? Oke, ada? Ini kalau ditanya seperti ini, ada yang mau menjawab ini, berarti ini Pak Supriyadi lagi mencoba mencari keaktifan kelas. Ya, ini Bapak catat tadi itu ya. Rido, Nafisa, Ade, itu dicatat. Nah, berarti itu udah ada nilai keaktifan dia. Silakan, Pajar ini, Pajar. Silakan, dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan. Udah, Pak. Dengar nggak, Pak? Suara saya. Ya, mungkin jaringan kamu mungkin ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, software merupakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer seperti Microsoft Word, antivirus, dan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Oke, baik. Terima kasih, Pajar. Betul sekali ya. Jadi, mari kita baca dari tampilan share screen saya saat ini. Oke, hardware itu adalah kumpulan peralatan. Ini sebenarnya bersifat yang bisa dipegang dan disentuh ya. Bersifat hardware, keras, perangkat keras.
prosesor, monitor, keyboard, printer, scan. Tadi sudah disebutkan teman-teman ya. Yang tugasnya adalah menerima data dan informasi, memproses juga begitu, dan menampilkan. Menampilkan siapa? Monitor. Memproses siapa? Prosesor. Menerima siapa? Itulah tadi motherboard ya, ataupun CPU ya. Kemudian software, begitu juga ya, yang memungkinkan hardware memproses data. Software itu sendiri memang tidak dibuat di sini contohnya, tapi yang namanya software itu adalah yang bersifat aplikasi di dalam program. Jadi lebih kata kuncinya adalah program-program komputer. Apakah itu antivirus, apakah itu Microsoft Word, Office, ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak nanti membahas ke arah softwarenya, karena tujuannya kita adalah anak-anak mahasiswa keguruan bagaimana cara menggunakan Microsoft Word itu sendiri. Ya, ini hanya pengantar saja. Ada juga nanti namanya database, network ya. Database itu adalah sistem basis data ya. Nanti file-file itu berhubungan yang disimpan ya dan saling dihubungkan. Network itu adalah jaringan. Ya, jaringan yang kita gunakan saat ini Anda menggunakan jaringan hotspot atau WiFi seperti itu. Kemudian ada people. People itu adalah orang ya atau elemen terpenting yang bekerja di dalam menggunakan software dan hardware itu sendiri. Infrastrukturnya banyak, arsitektur informasinya banyak. Inilah semua nanti informasi-informasi yang bisa Anda baca nanti di sana. Sedangkan fungsi dari teknologi informasi itu juga banyak, menangkap ya, mengolah, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, mentransmisi. Ya, keuntungan dari penerapan teknologi informasi komputer itu sendiri juga banyak ya. Kita semakin cepat. Andaikan kita mau membuat suatu program itu tujuannya untuk mempercepat pekerjaan. Bayangkan saja kalau kamu menghasilkan suatu mengerjakan pekerjaan dengan bantuan kalkulator atau tidak pakai kalkulator. Kalkulator itu tujuannya untuk apa? Mempermudah perkalian atau mempercepat perkalian. Ya, itu adalah hasil dari pengembangan teknologi informasi. Konsisten ya. Konsisten seperti Zoom, konsisten bisa kita akses. Ya, bisa menggunakan aplikasi seperti ini, kita bisa masuk, bergabung, keluar, mematikan mikrofon, menghidupkan kamera, itu konsisten semua bisa digunakan. Dan bahkan saat ini saya merekam ini perkuliahan kita juga manfaatnya seperti itu. Precision, ketepatan, benar. Reliability, kehandalan, betul. Nah, jadi itu teman-teman untuk pertemuan pertama. Pertemuan kedua ini sebenarnya adalah pengolah kata namanya. Pengolah kata inilah yang disebut dengan Microsoft Word ya. Ini nanti akan menjadi tugas Anda juga berikutnya. Nah, saya meminta teman-teman sekalian, coba teman-teman ini setelah perkuliahan kita hari ini, coba teman-teman buat suatu makalah ya. Suatu makalah walaupun memang Pak Supriyadi belum mengajarkan cara pengetikannya, tapi saya jelaskan sedikit bagaimana cara memulai dalam pengerjaan makalah di rumah ya. Suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih, Pak. Oke, saya akan coba share screen. Nanti yang kamu lakukan seperti ini ya. Pertama, kamu buka Microsoft Word kamu. Nih, buka Microsoft Word ya. Kalau masih dicatat ini ya. Ini kayak gini lah nanti Anda mengerjakan tugas. Silakan buka blank dokumen. Kemudian pertama yang harus Anda lakukan adalah jangan lupa Anda pilih dulu page layout-nya. Tujuan dalam pengetikannya apa? Ya, page layout itu adalah untuk mengatur margin, orientation, size, dan kolom. Pertama Anda pilih dulu ukuran kertas Anda apa. Ya, biasanya kita dalam pengerjaan makalah itu biasanya ukurannya A4. Pilih A4. Ya. Oke, setelah kamu pilih A4, kamu pilih marginnya. Mungkin dosen menyampaikan, saya pengen semuanya sama 3 cm semua, kiri, kanan, atas, dan bawah. Misalnya kata dosennya demikian. Maka pilih. Kalau misalnya belum ada yang di sini pilihannya, silakan kamu klik custom margin. Maka akan muncul seperti ini. Silakan kamu naikkan ini. Kalau misalnya di atas saya pengen kata dosennya 3 saja. Di kiri karena nanti itu tempat untuk menjilid, bikin aja 3,5. Agak lebih lebar dikit. Boleh. Atau 4 misalnya. Silakan. Di bawah saya minta cukup 3 cm. Di kanan saya minta 3 cm. Maka sudah selesai. Ini ada pilihannya portrait dan landscape. Portrait landscape ini maksudnya portrait itu dia memanjang ke bawah seperti ini.
Kalau landscape dia memanjang ke samping. Oke, maka udah rapi begini, kita sudah mulai bisa bekerja. Orientationnya ini ya. Ini dia, kalau landscape dia seperti ini teman-teman. Tengok ini layarnya. Ya, kalau dia portrait dia ke bawah seperti ini. Bisa dilihat perbedaannya? Bisa dilihat ya? Oke, itu dia. Size-nya itu adalah ukuran kertas yang digunakan. Kolom itu untuk ngebagi begini. Jadi kita ini jadi terbagi dua teman-teman sekarang ini layarnya. Misalnya kita mau mengetik ini, saya jalankan terus. Ini udah terbagi dua. Ini kita sudah diingatkan zoom. Nah ini terbagi dua teman-teman. Ini karena saya buat dua kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Jadi saya pun kalau mau ke sini langsung bisa. Nah misalnya saya mau ke kolom kedua nih. Nah ini dia. Inilah maksudnya dua kolom, bisa dibagi dia. Kita misalnya mau bikin buku misalnya. Kiri dan kanan gitu ya. Seperti itu. Ya. Kita juga bisa buat jadi 3 kolom. Tergantung kebutuhan. Misalnya Anda mau menghemat, Anda mau bikin brosur. Silakan saja. Anda mau bikin jadi 3 kolom. Nah, ini 3 kolom. Nanti Anda potong di sini ke fotokopinya. Gitu ya. Tergantung kemauan Anda. Kalau satu saja cukup satu seperti ini. Maka dia akan kembali ke normal seperti tadi. Karena kita membutuhkan potret, kita kembalikan ke potret. Ya. Nah, setelah ini saya hapus semua. Apa yang Anda lakukan berikutnya? Ya, Anda pertama membuatlah yang fokus kepada isi dari makalahnya dulu. Judulnya tadi adalah, silakan Anda buat nanti di judulnya adalah tentang sejarah perkembangan komputer ya. Itu tadi judulnya ya. Sejarah perkembangan komputer. Itu nanti yang Anda ambil judulnya. Nah, setelah Anda ketik ini, silakan Anda boleh memilih mau digunakan huruf apa misalnya sama dosennya. Silakan ini Anda blok. Di blok cara ngebloknya adalah letakkan kursor di depan atau di belakang. Kemudian klik kiri dan ditahan. Klik kiri, tahan, jangan dilepas. Kemudian kamu geser dia ke kanan sampai berwarna seperti ini. Berwarna hitam seperti ini, abu-abu seperti ini. Kemudian silakan kamu pilih home. Kamu pilih ukuran hurufnya. Atau kalau mau lebih cepat, boleh juga teman-teman langsung gunakan fungsi ini. Di situ ada, di tombol keyboard ada CTRL, control. Silakan berbarengan ketik CTRL tambah A. Lihat ya, apa yang terjadi kalau saya tekan CTRL tambah A. Otomatis ngeblok semua. Jadi fungsi dari CTRL sama A adalah memblok semua teks. Ya, memblok semua teks itu fungsinya. Nah, misalnya gini. Berarti nanti ukuran hurufnya kita pilih. Apa dia misalnya? Cari Times New Roman. Dan misalnya nih, Times New Roman. Ukurannya misalnya 12. Tapi kalau kita hanya mau ngeblok judulnya, misalnya judulnya ini kita bikin mau besar 14. Silakan blok saja ini, jangan pakai CTRL. Blok saja buat misalnya 18. Nah, dia kelihatan lebih besar. Ya. Ini berarti 18. Nih. Ini di bold, silakan di bold. Mau dikasih miring, silakan. Mau dikasih garis bawah, silakan. Seperti itu ya. Oke. Kemudian nanti silakan Anda mulailah mengetik dengan menggunakan apa? Misalnya Anda cari dari internet, misalnya sejarah perkembangan komputer. Nah, silakan Anda mulai mengetik. Dimulai dengan generasi pertama. Atau boleh Anda tulis dibagi menjadi 8 generasi. Misalnya Anda temukan di internet 8 generasi. Misalnya Anda mau menggunakan 1. Anda boleh menggunakan ini ya. Ini di sini ada simbol di samping, mungkin beda tampilan, beda laptop, beda komputer. Ini ada namanya numbering. Anda bisa pilih ini. Klik dulu ini. 1. Silakan Anda ketik. Udah otomatis nanti itu ya. Misalnya apa? 1. Cici Anggira. 2. Fajar. Nah, otomatis kalau kita melakukan enter, kita tekan enter, dia otomatis sudah muncul Rizka Ananda. Misalnya begitu ya. Irma Amalia. Nah, Ade Pranata Ginting. Ayuni. Umi Haryani. Dan seterusnya. Misalnya begitu kan 8 kan? Nah,
Ini kan kita mau memulai yang baru. Ini jangan lupa di backspace. Delete, delete, delete. Dan mulai lagi mengetik. Berdasarkan 8 generasi di atas, maka terlihat bahwa perkembangan komputer. Nah, ini hanya contoh teman-teman. Nanti teman-teman bisa mengambil dari internet. Ya, jangan lupa disertakan sumbernya ya. Disertakan sumbernya. Misalnya kamu mengambil dari bukunya Bapak misalnya. Kamu ketiklah nanti kan biasanya itu yang diambil itu kata kedua. Misalnya Supriyadi Panggabean. Kalimat terakhirnya, nama belakangnya yang digunakan. Panggabean. Misalnya buku saya itu tahun 2021. Nah, gini. Nanti ini di daftar pustaka juga harus kamu buat ya. Di daftar pustaka juga nanti harus kamu buat ini. Setiap yang kamu ambil, kamu harus wajib buat di daftar pustaka. Nama saya siapa? Nama saya Panggabean. Ini cara pengetikan daftar pustaka yang benar ya. Nama terakhir, baru nama pertama di belakang, koma nama terakhir, baru tahun, baru misalnya apa judulnya, komputer untuk mahasiswa FKIP misalnya. Titik. Ini di Medan atau Unsupres Medan misalnya. Nanti coba dilihat cara pengetikannya. Jadi inilah menunjukkan daftar pustakanya ini diambil dari sini gitu ya. Jadi kalau bisa minta tolong saya Pak Supriyadi, tolong gunakan 15 sampai 20 daftar pustaka ya. Supaya banyak buku yang kamu baca. Semakin banyak buku kamu baca, bukunya boleh internet Pak, boleh buku dari internet, sumber dari internet boleh Pak, boleh. Dari website boleh, dari dari blog boleh Pak, boleh. PDF orang boleh Pak, boleh. Dari skripsi orang boleh, silakan. Buat aja di sini. Pelajari nanti bagaimana cara mengutip. Ya, teman-teman sekalian. Nah, sudah paham kira-kira ya? Saya akan menilai dulu pertama, saya tidak akan banyak ngasih tahu, saya hanya ngasih tahu ini dulu yang bagian penting. Daftar pustaka ini adalah bagian yang sangat penting dalam pengetikan tugas. Dosen terkadang tidak peduli dengan pengaturan tampilan, mau rapi, kiri, kanan, itu mungkin ada dosen yang nggak peduli. Yang penting, ini ditengoknya ada daftar pustakanya, itu sudah cukup buat dosennya. Kenapa? Karena kalau kamu paham daftar pustaka, kamu paham cara mengutip, maka kamu sudah tergolong anak yang pintar. Dalam komputer ini nanti kita akan menggunakan ini nanti. Coba Anda perhatikan layar saya. Muncul ini, kursor ini. Ini ada warna merah ini, Anda bisa perhatikan? Bisa Anda perhatikan ini? Ini namanya Mendeley. Inilah aplikasi untuk membuat daftar pustaka otomatis. Namanya Mendeley. Ya, namanya Mendeley. Nah, ini adalah layar kerja saya selama ini yang sudah saya simpan. Nanti coba Anda cari-cari tahu, baca terkait Mendeley, dan nanti tolong tambahkan nanti di sini sejarah perkembangan komputer dan referensi pengutipan menggunakan Mendeley. Ini judul makalah Anda ya, jangan lupa ini judulnya. Nanti Anda bagi dua ya. Satu, Anda jelaskan dulu sejarah bagian Romawi 1 atau A besar, itu tentang sejarah perkembangan komputernya. Ya, misalnya sudah Anda jelaskan, baru bagian B-nya nanti ini, referensi menggunakan Mendeley. Referensi pengutipan menggunakan Mendeley. Nah, berarti nanti di bab pertama ini Anda ceritakan ini, di bab B-nya ini ya. Silakan gunakan, kalau mau pakai kata pengantar silakan, mau pakai daftar isi boleh ya. Saya rasa itu untuk pertemuan kita hari ini, karena waktu kita juga sudah mau habis, ini meetingnya tinggal 1 menit 16 detik. Nanti rekaman dari Zoom ini akan saya upload ke YouTube. Insya Allah hari ini semua akan saya upload nanti, supaya Anda bisa menonton kembali apa saja yang perlu Anda kerjakan. Jangan lupa pelajari ini, cari di internet, ini semua sumbernya ada di internet. Jangan lupa digunakan 15-20 daftar pustaka ya. Ini menjadi catatan penting teman-teman sekalian. Gunakan 15-20. Semakin banyak daftar pustakanya, maka semakin bagus nilai dari makalahnya. Ya. Demikian untuk pertemuan hari ini. Karena waktu kita sudah mau habis, 1 menit lagi. Saya rasa kita lanjutkan sesi diskusi di WA Group
kita saja. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa e-learning tetap ingatkan saya ya, Rido. Mungkin hari ini masih ngadet karena masih banyak orang yang mengakses. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.